Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazal Gifari dari kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Bisa dikatakan, kehidupan manusia sedikit banyak akan bergantung pada ketersediaan flora dan fauna. Flora dan fauna sudah menjadi sangat menyatu dengan kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Tanpanya, kita akan sangat sulit bertahan hidup karena hampir seluruh kebutuhan hidup kita ada di flora dan fauna. Secara umum, flora dan fauna memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia, seperti menjadi sumber pangan, peternakan, perikanan, tradisi, dekorasi, sumber energi, sumber pendapatan, dan masih banyak lainnya. Untuk kali ini, saya akan memberikan satu contoh masing-masing dari flora dan fauna. Saya akan menyebutkan pemanfaatannya beserta dengan caranya. Pertama, saya akan memulai di flora. Di sini, saya mengambil dari tanaman padi. Padi merupakan salah satu tanaman paling populer dan paling utama di negara Indonesia. Manfaat dari padi ini pun cukup banyak, seperti menjadi sumber pendapatan, sumber pangan, bisa juga menjadi hiasan. Cara memanfaatkan padi adalah sebagai berikut. 1. Bisa dikonsumsi sebagai makanan pokok. Dalam hal ini, padi diolah menjadi beras. Lalu, beras ini diolah menjadi nasi. Nasi ini menjadi makanan pokok. Lalu, nasi ini bisa disandingi dengan makanan lauk, seperti tempe, tahu, dan segala macamnya. Nasi juga menjadi salah satu bagian dari 4 sehat, 5 sempurna. 2. Padi yang diolah menjadi beras, ini bisa menjadi sumber pendapatan, bisa dijual, karena masyarakat Indonesia mayoritas menjadikan nasi sebagai makanan pokok mereka. Jadi, bisa dipastikan permintaan akan stok nasi atau stok beras pasti banyak, pasti berlimpah. 3. Sekam padi. Apa itu sekam padi? Sekam padi ini adalah butiran kulit biji padi. Nah, kulit biji padi ini bisa digunakan sebagai bahan tanam. Sekam padi ini bisa membuat tanah menjadi gembur dan bisa menjadi sebagai pupuk alami. 4. Jerami padi. Jerami padi ini dapat digunakan sebagai pakan ternak. Jerami ini dipotong setelah biji padi itu panen. Jerami padi ini bisa digunakan sebagai makanan kambing dan sapi. Selanjutnya, saya akan beralih ke ranah fauna. Di sini saya mengambil contoh, yaitu binatang sapi. Sapi ini memiliki persamaan dengan padi tadi. Persamaan ini dalam hal popularitas, karena sapi ini merupakan salah satu tanaman paling populer dan juga paling utama di Indonesia. Dikarenakan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari hewan ini, seperti menjadi sumber pangan, sumber penghasilan, untuk peternakan, pertanian, untuk sebagai tradisi, dan lain-lain. Cara pemanfaatan sapi ini cukup banyak. Saya akan menyebutkan beberapa, antara lain: 1. Sapi dapat dikelola di peternakan agar menjadi sumber penghasilan bagi para peternak yang ingin mengelolanya. Nah, hasil dari peternakan ini yang bisa dijual, yaitu sapinya bisa dijual, kotoran sapinya bisa dijual, dan masih banyak lagi yang bisa dijual. Kedua, daging sapi ini bisa dikonsumsi menjadi makanan lauk. Nah, di sini banyak sekali variasi penggunaan dari daging sapi ini. Bisa dimasak menjadi rendang, menjadi dendeng, menjadi beef steak, dan menjadi semur kecap daging sapi, dan masih banyak lainnya. Bisa ditemukan di internet, di Google, di YouTube, dan di mana-mana pasti ada. 3. Kotoran sapi bisa digunakan menjadi pupuk kandang bagi yang ingin bertani agar tanamannya subur. Nah, selain menjadi pupuk, kotoran sapi ini bisa juga menjadi biogas atau sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan-kendaraan bermotor atau mesin-mesin bermotor. 4. Tenaga sapi bisa digunakan untuk membajak sawah
yang akan ditanami padi oleh para petani. Baik, sekian pembahasan saya mengenai pemanfaatan dari flora dan fauna di negara Indonesia. Jika ada kesalahan dalam hal ini, kesalahan berbicara, kesalahan berkata, kesalahan dalam informasi, saya meminta maaf dan mohon untuk memaklumi saya karena saya masih dalam fase belajar. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.